Presiden Joko Widodo khawatir pemulihan ekonomi akan terganggu akibat kenaikan harga pangan dan kebutuhan bahan pokok sehingga memicu lonjakan inflasi. Menurut Jokowi, persoalan lonjakan inflasi di berbagai negara maju dan berkembang termasuk Indonesia menjadi salah satu isu penting yang harus dipecahkan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20. Beberapa negara yang diketahui alami lonjakan inflasi adalah Amerika Serikat, Inggris, Argentina, Brazil, Turki, Meksiko, Rusia, dan lainnya. Kekhawatiran sang kepala negara bukan tanpa alasan. Sebab laju perekonomian Indonesia di 2021 belum bisa bangkit dari pandemi COVID-19. Meski telah melalui krisis di 2020, namun ekonomi Indonesia butuh melaju lebih kencang. Jokowi menginginkan semua negara saling bekerja sama demi pemulihan ekonomi. Menurut Jokowi, saat ini bukanlah saatnya untuk memamerkan rivalitas dan membuat ketegangan baru yang malah membahayakan dunia. Seperti yang terjadi dalam konflik antara Rusia dan Barat. Presiden pun ingin semua negara mulai menghentikan ketegangan yang dapat memicu perang. Garuda Indonesia akan mengembalikan 2 unit pesawat jenis Boeing 777-300ER kepada lessor di California. Ini merupakan tindak lanjut dari proses restrukturisasi dan negosiasi perseroan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kedua pesawat ini memang tidak dibutuhkan. Selain kedua pesawat ini, Irfan juga menuturkan nantinya ada 1 pesawat lagi yang akan dikembalikan ke lessor dan pesawat itu bukan pesawat yang dipakai oleh Presiden. Garuda Indonesia optimistis proses restrukturisasi yang ditempuh perusahaan akan berhasil, meski hal penyelesaian ini membutuhkan waktu yang panjang. Diketahui Garuda Indonesia memiliki utang 9,75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 139,12 triliun rupiah. Dengan kerjasama yang sudah terjalin lama, Irfan yakin lessor dan kreditur bisa memahami kondisi perusahaan. Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terus memburu aset-aset obligor. Kali ini Satgas BLBI menyita 2 aset kekayaan pribadi milik Ulung Bursa. Penyitaan aset senilai 75 miliar rupiah itu demi pemenuhan penyelesaian kewajiban pemegang saham Bank Lautan Berlian senilai 467 miliar rupiah. Ketua Sekretariat Satgas BLBI, Purnama T. Sianturi menegaskan, aset tersebut merupakan milik pribadi dari obligor yang terdiri dari bangunan beserta tanah seluas 724 meter persegi di Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disita pula aset beserta bangunannya seluas 1.658 meter persegi di Matraman, Jakarta Timur. Dan kedua aset pribadi tersebut akan dilelang oleh negara. Sinyal hawkish Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kian kuat. Dalam risalah pertemuan The Fed, sejumlah pejabat Bank Sentral Amerika mengakui ada urgensi untuk menaikkan suku bunga acuan pada Maret mendatang. Dan seiring dengan hal tersebut, potensi pelepasan portofolio obligasi lebih agresif atau tapering off juga perlu dilakukan. Inflasi dan stabilitas keuangan menjadi perhatian pejabat The Fed. Khusus inflasi, pejabat The Fed memandang bahwa saat ini inflasi mulai menyebar di luar sektor yang terkena dampak pandemi dan ke ekonomi yang lebih luas, sehingga risiko lonjakan inflasi masih terbuka ke depan. Sebelumnya, inflasi Amerika pada Januari 2022 tembus pada level 7,5% secara tahunan dan menjadi rekor tertinggi sejak tahun 1982. Persaingan Amerika Serikat dan China terus berlanjut di berbagai bidang. Terbaru, Beijing dan Washington mulai bersaing masuk ke bisnis metaverse. Diam-diam perusahaan China juga banyak meluncurkan bisnis metaverse. Komite Industri Metaverse China telah menerima 17 perusahaan baru. Dengan ditambahkan 17 perusahaan anyar, kini ada total 112 perusahaan atau individu yang berada di Badan Industri Negeri Tirai Bambu. China seringkali membentuk komite semacam itu di sekitar teknologi yang ingin dikembangkan dengan cepat seperti blockchain. Para ahli mengatakan upaya metaverse China tertinggal dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan alasan minat raksasa teknologi domestik masuk ke metaverse lebih rendah. Sedangkan di Amerika Serikat, jumlah korporasi global yang mengadopsi platform metaverse semakin banyak sejak Facebook memperkenalkan konsep tersebut pertama kalinya.